Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan belajar biografi tokoh ulama Kalimantan Selatan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan mengulas biografi singkat Kiai Haji Ahmad Mulkani agar kita semua bisa mengenal lebih jauh tentang sosok beliau dan semakin menambah kecintaan kita kepada para ulama. Nama beliau ialah Ahmad Mulkani. Lahir di Tunggul Irang, Martapura pada 13 Desember 1973 dan merupakan keturunan ke-8 Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Silsilah Kiai Haji Ahmad Mulkani yakni Kiai Haji Ahmad Mulkani bin Muhammad Yusrani bin Nasrun bin Nazir bin Salman bin Abdullah bin Mufti Muhammad Khatib bin Mufti Ahmad Pangeran bin Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Nama istri beliau adalah Hajah Nur Habibah binti Muhammad bin Yusuf bin Muhammad Saleh bin Ahmad bin Muhammad Thohir bin Syamsuddin bin Saidah binti Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Dari pernikahan tersebut, Kiai Haji Ahmad Mulkani dikaruniai 7 orang anak, yaitu Muhammad Ali Zainal Abidin, Fatimah Khadijah, Muhammad Ibrahim, Sahar Banu, Sultana Zubaidiyah, dan Muhammad Bagir. Kiai Haji Ahmad Mulkani merupakan murid Habib Umar bin Salim bin Hafiz pertama dari Banjar pada tahun 1994. Beliau juga merupakan pimpinan salah satu majelis taklim di Banjarmasin, yaitu Majelis Mufti Ahmad. Selain itu, Kiai Haji Ahmad Mulkani mendirikan pondok pesantren Dakwatul Arsyadiyah yang berada di kota Citragraha, Banjarbaru pada tahun 2011 silam. Dalam waktu 4 tahun, Kiai Haji Ahmad Mulkani menjalani sekolah di tingkatan ibtidaiyah, sanawiyah, hingga aliyah. Diketahui bahwa Kiai Haji Ahmad Mulkani bersekolah dasar di kampung halamannya di Martapura. Beliau bersekolah di SD Tambak Anyar Berkat Sadat, Martapura, SD Keraton Mufakat Abadi Martapura, Raudatul Ulum Bangil, dan SD Setia Budi Tambak Anyar Surabaya. Menurut Kiai Haji Ahmad Mulkani, sekolah dasar yang berpindah-pindah itu dilakukan karena mengikuti orang tua yang berprofesi sebagai pedagang. Pada tahun 1986, Kiai Haji Ahmad Mulkani akhirnya lulus sekolah dasar dan kemudian masuk ke Pondok Pesantren Datu Kelampayan Bangil, pimpinan Kiai Haji Syarwani Abdan. Namun Kiai Haji Ahmad Mulkani hanya seminggu menuntut ilmu di Bangil. Hal tersebut karena pada saat itu beliau satu-satunya murid yang hanya lulusan SD, sementara murid lainnya adalah lulusan dari jenjang yang lebih tinggi. Atas petunjuk Kiai Haji Syarwani Abdan, akhirnya Kiai Haji Ahmad Mulkani belajar di Pondok Pesantren Darul Logoh, pimpinan Habib Hasan Baharun. Disinilah Kiai Haji Ahmad Mulkani belajar dengan baik dan cepat, bahkan beliau lebih dulu lulus meninggalkan teman seangkatannya. Menariknya, pada tahun 1989, Kiai Haji Ahmad Mulkani sudah diminta untuk membantu mengajar, sambil tentunya beliau belajar di tingkat aliyah. Setahun kemudian, beliau lulus dan langsung mengajar di pondok pesantren tersebut. Di tahun yang sama, yakni 1990-an, beliau sempat pulang ke kampung halamannya. Di saat itulah beliau bertemu dengan ulama yang juga kerabatnya, yakni Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau yang akrab disapa dengan Abah Gurus Kumpul. Dalam beberapa kesempatan, Kiai Haji Ahmad Mulkani menginap di kediaman Abah Gurus Kumpul. Dari ulama karismatik tersebut, beliau banyak mendapatkan ijazah, diantaranya ijazah kitab dan wirid. 4 tahun berselang, tepatnya pada tahun 1994, Kiai Haji Ahmad Mulkani bersama 28 murid dari Indonesia berangkat ke pesantren Darul Mustafa Hadramaut Yaman untuk berguru kepada Habib Umar bin Salim bin Hafiz. Di antara 28 murid dari Indonesia tersebut, yaitu Habib Jindan bin Nopel bin Salim bin Jindan, Habib Munjir bin Fuad Al-Musawa, dan Habib Quraish Baharun. Kiai Haji Ahmad Mulkani mengaku sangat antusias menyambut terpilihnya beliau sebagai salah satu murid pertama Habib Umar bin Salim bin Hafiz dari Indonesia. Sayangnya, setahun kemudian pada tahun 1995, Kiai Haji Ahmad Mulkani harus pulang ke Indonesia karena di Yaman saat itu sedang berkecamuk perang saudara. Keputusan beliau pulang ke Indonesia atas kekhawatiran ibunda beliau yang juga telah meminta petunjuk kepada Abah Gurus Kumpul. Sepulangnya dari kota Seribu Wali, Kiai Haji Ahmad Mulkani meneruskan pengabdiannya pada pesantrennya Darul Lugah wa Dakwah Surabaya hingga tahun 2000-an. Beliau juga pernah memberikan pengajaran di Universitas Brau, Universitas Pajajaran, dan Universitas Erlangga. Diketahui juga pada tahun 2000, Kiai Haji Ahmad Mulkani mulai membuka majelis di rumah dan ceramah
asrama hingga tahun 2002. Pada tahun 2002, beliau mulai mengasuh pesantren Babus Salam di Padang Batung Kandangan, Hulu Sungai Selatan hingga tahun 2005. Setahun kemudian, beliau mulai membuka majelis dan pesantren di Banjarmasin. Awalnya, pesantren tersebut ditampung di kediaman beliau di Kampung Melayu. Pesantren itu merupakan cikal bakal pesantren yang dipimpinnya sekarang, yakni Pondok Pesantren Dakwatul Mustofa. Kemudian pada tahun 2009, beliau membuka majelis Mufti Ahmad yang bertempat di rumah beliau. Pondok Pesantren Dakwatul Mustofa pada tahun 2011 akhirnya berubah nama menjadi Pondok Pesantren Dakwatul Arsyadiyah. Selain aktif mengajar di pondok pesantren tersebut, Kiai Haji Ahmad Mulkani juga aktif mengisi beberapa majelis di Majelis Nur Banjarmasin setiap Selasa siang, Masjid Jami Sungai Jingah setiap Selasa malam, dan Masjid Raya Sabilal Muhtadin setiap Sabtu malam. Itulah tadi biografi Kiai Haji Ahmad Mulkani. Semoga dengan belajar biografi beliau, kita semakin mengenal sosok ulama Kalimantan Selatan tersebut. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran hari ini, dan sampai jumpa di episode selanjutnya dengan tokoh yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.